Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita bagaimana hukumnya sibuk berselancar di media sosial khususnya di bulan Ramadan ini. Sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh santri kita tadi, ini salah satu santri dari Kiai Haji Khalil ya, namanya Ananda Hisham, ini mirip nama dengan nama anak saya. Tadi menanyakan bagaimana cara bijak agar kita bermedia sosial tidak terjerembab dalam dosa begitu ya. Kiai Haji Abdul Syukur akan menjawab terlebih dahulu. Silakan Kiai. Masya Allah, pertanyaan yang menarik dari Ananda Hisham. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan beliau. Insya Allah menjadi generasi da'i yang akan melanjutkan perjuangan ayahanda Kiai Haji Khalil Nafis. Bagaimana supaya kita bijak dalam menggunakan medsos? Tadi Kiai Syahdan sudah sampaikan, tergantung kita. Seperti mata pisau, ini mau buat kebaikan atau keburukan. Maka yang pertama, ya, kita harus bijak dalam menggunakan waktu. Kalau memang kita ingin bermedsos, mungkin kita mengatur waktunya. Kapan, bahkan tempatnya, di mana, supaya lebih pas. Sehingga waktu-waktu yang harusnya menjadi waktu istimewa, jangan digunakan untuk itu. Misal saat menjelang berbuka adalah saat mustajab. Atau saat berbuka puasa saat mustajab. Saat berpuasa saat mustajab. Saat sahur adalah saat mustajab. Gunakan kesempatan itu untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kemudian waktunya biasanya kalau sudah bermedsos kita asyik nih. Dari satu tujuan bisa tujuan yang lain. Penasaran. Dan yang kedua, bijak-bijaklah. Apa? Lihatlah kontennya. Kontennya ini positif atau negatif. Dan kita paling tahu, paling gampang tanya sama hati nurani. Kan kita tahu nih mana yang baik, tidak baik. Istafti qalbak. Tanya sama hatimu. Kalau tidak baik, jangan lanjutkan. Kalau ada kebaikan boleh mencari informasi, menambah wawasan, pengetahuan, sharing kebaikan. Masya Allah, baik sekali. Kenapa tidak? Supaya makin banyak orang yang tahu dan melakukan kebaikan. Share kalau ya ada yang demikian. Untuk apa? Supaya kebaikan kita pun makin banyak. Kontennya. Kemudian yang berikutnya apa? Sayyidina Ali ketika ditanya tentang sesuatu, beliau mengatakan, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang membuat engkau ragu. Ini kembali kepada konten juga. Seandainya kita meragukan konten itu, kalau berkaitan dengan agama, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Boleh kita jadikan pertanyaan. Bertanyalah kepada yang tahu, bertanyalah kepada ulama. Jangan asal share saja. Dapat kirim sana, dapat kirim sana. Padahal kita sendiri masih ragu. Jangan menebarkan hoax, jangan menebarkan kebohongan. Termasuk jangan sampai menyakiti hati orang lain dengan ungkapan-ungkapan kita. Jemari-jemari ini tadi Ustadz Sofyan sudah membacakan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak tangan-tangan jemari-jemari ini akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyadari itu, biasanya kita akan jauh lebih bijak menggunakan media tersebut untuk kebaikankah, untuk menambah persaudaraankah, atau menebar kebenciankah, membawa baik atau tidak. Kalau tidak ada baiknya, tinggalkan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Apalagi kalau dengan bermedsos membuat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu adalah sesuatu yang ditinggalkan. Tapi di sana ada fulusnya, ada fulus. Ingat, lebih baik cari keberkahan. Jangan mencari keberkahan di atas kemaksiatan. Maka bermedsos insya Allah mengundang kebaikan, mengundang pahala, bisa mendapat rezeki juga. Tapi hati-hati bisa membawa kita dalam kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Baik, menarik apa yang disampaikan Kiai Haji Abdul Syukur tadi berkaitan dengan konten. Saya ke Ustadz Kiai Haji Syahdan. Sering kita melihat ada Twitter, orang men-tweet, kemudian di Instagram mungkin ya, orang memberikan caption begitu. Ada caption-caption ataupun tweet-tweet yang mungkin itu justru
memojokkan Islam atau memojokkan hal-hal yang kurang yang baik gitu. Kita ingin mengcounter itu, kita memberikan komen gitu ya. Kita ingin mengcounter itu sehingga bisa kita terbarkan sesuatu yang baik. Namun rasanya tidak selesai-selesai, dijawab lagi. Ini sikap kita yang bagusnya seperti apa nih Kiai Syahdan? Fadal. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari, "Ya Rasulullah, ayyul muslimin afdalu?" Orang Islam, orang muslim kayak apa yang paling utama? Kata Rasulullah, "Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Di mana orang muslim yang baik itu orang yang orang lain bisa selamat daripada lisan dan tangannya. Maka jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu Rasulullah udah mengingatkan tuh, jaga lisan kita, jaga tangan kita. Sekarang yang lebih banyak ini tangan nih yang main nih. Lisan si diam kalem, tangan kemana-mana nih, nggak pernah berhenti nih. Termasuk ketika kita melihat seperti itu. Bagaimana kita ketika melihat konten-konten yang berbau ejekan, yang berbau fitnah dan lain sebagainya, maka kita harus lihat dulu karakter dan akun itu apa. Kalau emang udah kebiasaannya dia menyebarkan hal seperti itu, nggak perlu kita counter. Kenapa? Karena makin jadi rame tuh urusannya, ya kan? Makin jadi rame, makin jadi kusut, dan makin bikin gaduh. Kecuali memang orang yang baru komen, memasang status seperti itu, kita kenal itu, maka kita demi untuk menasihatinya, untuk mengajak kepada kebaikan, kita kasih komentar. Tapi komentarnya pun yang baik. Ya. Komentarnya pun jangan sampai menyakiti atau menyinggung perasaannya. Karena ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita niatnya baik belum tentu ditanggapi baik oleh orang tersebut. Maka gitu harus kita betul jaga lisan kita, hati-hati nih ya. Jangan sampai kita gunakan hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain, apalagi di bulan puasa ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Mungkin pahalanya tidak batal, tapi bisa mengurangi amal ibadah puasa kita. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di sana beliau menceritakan bahwa ketika iblis terusir dan terlaknat dari surga, turun ke bumi, datang ke lautan, bikin istana di lautan, makhluk yang pertama kali dia temui adalah ikan. Pertama kali ketemu dengan penduduk bumi itu ikan. Diceritain oleh iblis itu tentang Nabi Adam. Innahu yastadu wa ya'kulu dawabbal bahri wal barri. Ikan, bentar lagi Allah menciptakan, sebentar lagi ada makhluk yang bernama manusia, ya, yang itu doyan banget memburu dan makan panjenengan semuanya nih. Makhluk ikan, penduduk air dan daratan itu dimakan semua makhluk yang bernama manusia ini. Berita ini disebarkan oleh ikan kepada teman-temannya yang lainnya, ke makhluk ikan dan seluruh penduduk laut. Akhirnya bikin cemas, bikin gaduh, bikin heboh. Maka fa'adhaballahu lisanahu, Allah hilangkan lidah ikan itu. Maka binatang satu-satu yang gak punya lidah adalah ikan, karena akibat daripada suka gosip, suka menyebarkan hal yang bikin gaduh. Hati-hati yang suka gosip tuh, lidahnya bisa hilang buntung tuh. Na'udzubillah. Baik. Itu mengapa kita kalau nitip uang ke orang suka berkurang, tapi kalau nitip omongan suka bertambah begitu ya. Baik, berikutnya kepada jamaah akhwat yang sudah siap dengan pertanyaannya, ada Ibu Nia. Silakan Ibu Nia, boleh berdiri dan insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz,
Saya update status lagi menyantuni anak yatim. Apakah itu dianggap ria atau pamer Ustadz? Padahal maksud saya untuk bikin update status itu untuk mengajak semua orang untuk berbagi di bulan Ramadan ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik apa yang ditanyakan Ibu Nia. Silakan Yai Syukur. Kalau gitu kita sama Bunda. Saya juga sering update status itu. Ya begini, innamal a'malu bin niat. Niat kita apa? Tadi, media sosial bisa kita gunakan menjadi media kebaikan. Media sosial bisa kita gunakan juga menjadi media keburukan. Tergantung bagaimana niat kita, cara kita, tujuan kita. Kalau tadi niatnya insya Allah untuk untuk mengajak orang lain, peduli, perhatian, berbagi dengan anak-anak yatama du'afa, insya Allah menjadi kebaikan. Bahkan status Bunda insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau update status kita jam 3 alhamdulillah udah bangun. 3.15 alhamdulillah dapat 2 juz. 3.30 alhamdulillah udah ini udah itu. Maksudnya supaya pamer, supaya orang lain tahu kita melakukan kebaikan. Jauh lebih baik sembunyikan kebaikan itu, tidak perlu manusia mengetahuinya, cukup kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada masalah update status di WA, di Instagram, di mana saja, mengajak kepada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbik, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang yang tidak tahu, tapi ketika kita share, alhamdulillah jadi banyak yang tahu. Kemarin hari Ahad kami mengadakan khataman Al-Quran dengan 200 tunanetra. Bukan kita yang melek yang membaca. Yang membaca mereka yang matanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Berlinang air mata kita. Mengapa? Saudara-saudara kita yang matanya tertutup masih sibuk dengan Al-Quran. Sementara kita yang matanya melek sibuk sama WA. Sibuk dengan status-status kita. Mereka baca Quran. Yang begini kan perlu diberitahu juga kepada yang lain. Bisa jadi apa yang kita share, yang kita angkat, akhirnya menggugah hati orang lain. Saya termasuk orang yang sering mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat, mengambil petua-petua dari mana? Mungkin dari WA sahabat, dari WA guru, dari status-status, dari Facebook, dari mana saja. Selama itu adalah kebaikan. Maka selama kita meniatkan kebaikan, tidak ada masalah, insya Allah bernilai kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Yang baik insya Allah akan berbuah baik. Baik, berkaitan dengan bagaimana respon orang itu, apakah dia nyinyir atau apa, berarti itu udah urusan dia begitu ya Ustaz ya. Baik, berikutnya saya ke Pak Rifyadi yang sudah siap dengan pertanyaan. Boleh berdiri Pak Rifyadi, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Izin Kiai ingin bertanya. Sekarang kan sudah zaman era digital ya. Jadi setiap dari anak kecil sampai dewasa tuh udah nggak bisa tinggalkan sosial media. Jadi yang mau saya tanyakan, misalkan ada suatu berita itu suatu kebaikan. Nah, tapi di sisi lain juga akan ada orang yang akan merasa tersinggung dengan berita tersebut. Apakah kita milih untuk membagikan atau kita lebih untuk diam gitu? Terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik apa yang ditanyakan Mas Rifyadi, silakan Ustadz Syahdan. Baik, terima kasih Mas Rifyadi dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Al-Adhkar, Syekh Imam Nawawi menjelaskan, khususnya bab hifdzul lisan, menjaga lisan. Di sana beliau katakan, i'lam annahu yambagi likulli mukallafin ayyahfadhu lisanahu. Hendaknya bagi setiap mukallaf sangat dianjurkan untuk menjaga lisannya. An jami'il kalami, dari semua perkataan. Illa kalaman tadharul maslahah fihi, kecuali perkataan, sharean, komen ya yang mengandung maslahah di dalamnya.
Tapi bagaimana? Wa mata istawal kalamu wa tarkuhu ya, fil maslahah. Bagaimana ketika maslahanya sebanding dengan ketika kita diam. Entah share ada kebaikan, diam juga ada kebaikan. Apalagi tadi share tapi kita khawatir ada yang tersinggung. Maka kata Imam Nawawi, fas sunnatu al imsaku anhu. Maka yang disunahkan kita tahan itu. Kita tahan ya. Meskipun ada kebaikan di situ tapi kita ragu bahkan takut ada yang tersinggung dan diam lebih baik, mendingan kita tahan. Kenapa? Li'annahu qad yang zurul kalamul mubah ila haramin au makruhin. Karena biasanya yang perkara yang mubah yang dibolehkan itu biasanya cenderung kepada terpleset kepada hal-hal yang haram dan makruh. Dan kebanyakan keplesetnya, Maka itu kita benar-benar selektif, saring sebelum sharing, checking sebelum posting, sabar sebelum sebar. Kita cek dulu, kita pikirin dulu, kita tabayun dulu, kita bandingkan mana yang lebih baik, banyakkan masalahnya apa mudorohnya, atau jangan-jangan lebih baik kita diam. Maka itu harus kita pikirkan baik-baik. Ya, jangan sampai kita asal komen, bahkan ya kadang-kadang perkataan komen yang kita anggap baik bisa jadi jelek. Kita main ke rumah orang nih, kita lihat, Jong, masya Allah, rumah kamu sempit tapi indahnya luar biasa, cakep nih rumah. Bilang cakep, indah tapi sempit tuh, itu yang bikin gak ngenakin tuh. Ya akhirnya orang jadi lemes, akhirnya ya Allah sempit, akhirnya kerasa sempit dah. Rumahnya, aturan dia jadi luas, suasananya bahagia karena kita bilang sempit jadi sempit, akhirnya ngerorong suaminya, minta rumah baru, ya kan, minta perabotan baru, minta istri. Kira-kira begitu Mas. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Syahdan. Dan berikutnya saya ke Ibu Mimin yang nanti insya Allah dijawab di segmen berikut. Silakan Ibu Mimin, betul ya? Silakan berdiri, Ibu. Silakan. Mic-nya mana, boleh digeser? Oke, silakan Ibu Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan punya TikTok ya. Waduh. Di TikTok saya itu ada nenek-nenek. Sudah berapa followernya Bu? Okay. Ada nenek-nenek, kalau kata saya mah udah gak pantas ya gitu main TikTok. Joget-joget begitu. Nah terus saya komen, Bu obatnya habis kata saya gitu. Bagaimana hukumnya tuh, saya dosa apa enggak? Terima kasih. Komennya yang gak enak nih komennya. Obatnya habis. Baik, nanti insya Allah akan dijawab di segmen berikut ya Ibu. Ini kayaknya sibuk banget di media sosial karena namanya Ibu Mimin, admin ya. Baik, sesaat lagi di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.